Tuhan yang dikasih oleh Yesus Kristus. Pagi ini bukan ranting yang kering, tetapi ranting-ranting yang subur, ranting-ranting yang diberkati, yang bakal menghasilkan buah yang dikehendaki oleh Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, baiklah, kita akan membacakan firman Tuhan kita di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau elektronik agak cepat sedikit. Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk saya dan saudara pada pagi hari ini. Firman Tuhan katakan demikian bunyinya. Ayat yang kelima dia katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah zaman-zaman yang sulit. Banyak orang mencari permasalahan bagaimana keluar, bagaimana zaman yang sulit ini, karena apa? Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, pada zaman-zaman yang sulit ini, saya dan saudara jangan mencari masalahnya, tetapi kita cari jalan keluarnya, supaya saya dan saudara bisa keluar dari kesulitan ini. Dan bagaimana Tuhan Yesus katakan, dia adalah pohon anggur dan kamu adalah ranting-ranting. Tuhan Yesus katakan, kita melihat sebatang pohon, Bapak Ibu saudara. Saudara punya tanaman sawit. Sawit yang kita rawat, Bapak Ibu saudara, kita mengharapkan hasilnya, kita mengharapkan buahnya, kita mengharapkan segala sesuatu itu berjalan dengan baik, baik pohonnya, baik rasanya, baik buahnya yang akan kita jual dan akan kita menghasilkan. Demikianlah Tuhan Yesus katakan, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Tuhan Yesus menghendaki agar hidup kita berbuah. Itu yang pertama. Kemudian masalah buah ini adalah yang serius bagi Tuhan. Itu catatan Tuhan. Orang Kristen yang tidak berbuah akan menjadi kering, dibuang, dikumpulkan orang, kemudian dicampakkan ke dalam api. Konsekuensinya orang yang tidak berbuah itu berat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arti berbuah menurut Alkitab itu ada beberapa, ada 5 yang saya bisa jabarkan pada pagi hari ini. Berbuah artinya bertobat. Itu yang Tuhan Yesus kehendaki. Berbuah artinya bertobat. Dalam Ulangan 30 ayat 2 dan ayat 3. Ini banyak bukunya banyak. Berbuah itu artinya bertobat, Bapak Ibu saudara. Itu merupakan arti daripada berbuah dalam arti bertobat. Bertobat artinya berbalik. Kalau selama ini kehidupan saya dan saudara telah terjerumus, telah melangkah ke jalan-jalan yang bukan membuat pohon atau ranting-ranting itu menjadi subur. Dan selama ini kita memelihara sebatang pohon sawit tetapi tidak berbuah. Bagaimana caranya supaya sawit kita makin berbuah? Kita lihat promo-promo di televisi, di medsos dan sebagainya, kita pilih pupuk yang luar biasa. Sekarang sedang dipromosikan pupuk paten, dimasuk ke dalam saku, bisa untuk 6 batang pohon sawit, satu keping. Kita bisa pupuk itu kita kasih ke 6 batang pohon sawit dan buahnya menjadi luar biasa. Nah, sekarang kita hidup di dunia yang penuh
Wah, dia katakan bahwa saya lah pokok anggur yang benar dan kita semua adalah ranting-rantingnya. Awas, hati-hati. Saya tidak menakutkan Bapak Ibu Saudara. Dan yang saya baca hari ini bukan kaleng-kaleng, tetapi ini adalah firman daripada Yang Maha Kuasa. Dia katakan bahwa kalau ada dalam hidup saya dan saudara yang akan menjadi ranting-ranting yang kering dan tidak menghasilkan buah, tadi pohon salibnya akan ditebang. Kalau ada yang nikah, ambil saja kata Pak Manado, itu salib saya tak berbuah, ditebang saja itu, dimasak itu enak untuk sayur kata Pak Manado. Kenapa ditebang Bapak Ibu Saudara? Karena tidak pernah menghasilkan buah. Dari sekian banyak pohon, tapi satu yang tidak menghasilkan buah, ya ditebang saja, dibuang saja, ditanam lagi. Adakah kehidupan Bapak Ibu Saudara hari ini yang ada di posisi yang seperti itu? Sekarang Tuhan katakan yang pertama berbuah artinya berobat. Berbandinglah sebelum terlambat. Dalam Matius pasal 3 ayat 2 dia katakan bertobatlah sebab kerajaan surga dekat. Kalau saudara sekarang hidup di dalam langkah saudara yang akan membuat ranting kering, hati-hati, masih ada waktu saudara